Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan Warta Kota News Update. Analis sosial politik Karyono Wibowo menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan dua menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yakni Menaker Ida Fauziah dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, bisa dimaknai sebagai manuver politik. Salah satunya bertujuan untuk menghambat realisasi hak angket kecurangan pemilu. Selain itu, pertemuan tersebut dinilai bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan Jokowi hingga 20 Oktober mendatang. Mengingat belakangan isu pemakzulan Jokowi semakin menggema, Karyono menilai Presiden mungkin perlu untuk melakukan penjajakan terlebih dahulu karena posisi PKB berseberangan dengan Jokowi yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Meskipun PKB masih merupakan bagian dari partai pendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin, Karyono juga menilai pertemuan Jokowi dengan dua menterinya itu multitafsir. Lantaran bisa jadi pertemuan tersebut adalah sinyal PKB ditawari untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan yang akan datang. Dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terungkap di Sorong Selatan, Papua Barat Daya saat rekapitulasi tingkat nasional perolehan suara Pileg DPR 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Senin 19 Maret malam. Hal ini diketahui setelah salah seorang saksi Partai Umat meminta Ketua KPU Hashim Asyari menyandingkan data antara formulir D, hasil tingkat kecamatan atau distrik Terminabuan dengan formulir C, hasil TPS 002 Wernas. Pada formulir C, hasil pleno tingkat TPS, suara PSI dan 3 orang caleg di sana kosong. Namun, di tingkat kecamatan atau distrik, formulir D, hasil rekapitulasi justru menunjukkan data sebaliknya. PSI memperoleh 130 suara dengan rincian 64 coblosan untuk partai, 23 coblosan untuk caleg nomor urut 1, 16 coblosan untuk caleg nomor urut 2, dan 27 coblosan untuk caleg nomor urut 3. Dengan temuan tersebut, akhirnya suara PSI dikurangi. Namun, pengurangan suara ini diprotes oleh saksi PSI lantaran merasa dirugikan. Ex-Danjen Kopassus Maijen TNI Sunarko ikut turun memimpin demo tolak hasil Pilpres 2024 pada Senin 18 Maret. Sunarko menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres yang menyatakan Prabowo Gibran unggul dalam ajang Pilpres. Padahal pada tahun 2019 lalu, Sunarko dikenal sebagai pendukung setia Prabowo. Sedangkan pada Pilpres 2024 kemarin, Sunarko memilih mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sunarko sempat tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal hingga dituduh sebagai pelaku makar. Sunarko yang dulu disebut-sebut turut berjuang untuk Prabowo kala itu dituding terlibat dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019. Ia sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI di Rutan Pom Guntur, Jakarta Selatan. Atas penahanan itu, Panglima TNI mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri hingga Sunarko dibebaskan. Pada 2024, Sunarko menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pria yang lahir di Medan pada 1 Desember tahun 1953 itu merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sunarko sebelumnya menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus. Sepanjang karirnya, ia memiliki pengalaman dan sepak terjang gemilang di militer. Ia pernah menjabat sebagai asisten operasi Kasdam Iskandar Muda pada tahun 2002, kemudian menjadi Danrem 11 SNJ, Danrem 22, Pamenren HB1, Pati Ahli Kasat Bitsobsbud, dan Kasdiv 1 Kostrat. Pada 12 September 2007, ia menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus atau Kopassus ke-22. Setelah karir militernya, ia terjun ke dunia politik dan sempat bergabung bersama Partai Gerindra pada tahun 2012 hingga 2016. Ia kemudian bergabung dalam Partai Nanggro Aceh sejak tahun 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia menuding 10 warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran di Ukraina. Dari daftar tersebut, Rusia menyebut ada 4 orang Indonesia tewas dan 6 lainnya belum diketahui nasibnya. Terkait isu itu, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu memberikan tanggapannya. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau WNI Kemenlu, Yuda Nugraha, menuturkan bahwa KBRI di Kiev dan Moskow telah memonitor terkait isu tersebut. Namun KBRI di Kiev dan Moskow tidak pernah memperoleh informasi semacam itu. Oleh karena itu, Yuda pun mengungkapkan pihaknya meminta kepada Rusia terkait kebenaran informasi tersebut. Hal ini disampaikan Yuda dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin 18 Maret. Adapun saat ini ada 55 WNI yang berada di Ukraina, termasuk pejabat dan keluarganya di KBRI Kiev. Secara terpisah, Kapus Pen TNI Maijen R. Nugraha Gumilar juga membantah ada prajurit yang menjadi tentara bayaran di luar negeri. Demikian disampaikan Gumilar dalam keterangan tertulis pada Minggu 17 Maret. Dia menyebut bahwa konsep tentara bayaran tidak sesuai dengan undang-undang dan doktrin TNI. Gumilar mengatakan di dalam undang-undang TNI tidak mengatur tentang tentara bayaran. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai Sirekap merupakan alat untuk membenarkan konspirasi dan kejahatan pemilu 2024. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, sebuah konspirasi politik di Sekretariat Barikade 98 Cikini, Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret. Hasto menyebut sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU hanya menjadi salah satu instrumen yang dipergunakan untuk membangun suatu persepsi baik melalui quick count. Selain itu, Sirekap bisa diintersepsi dan kemudian direkapitulasi secara berjenjang di KPU yang ternyata tidak ada metadatanya. Hasto mengaku sedih melihat kembalinya praktik-praktik kecurangan demokrasi Orde Baru di pemilu 2024. Ia mengutip buku Pemilu 1971 untuk mengingatkan bahwa kejahatan pemilu bukan hanya soal kekuasaan tapi masa depan bangsa.